Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai fuel pump ya teman-teman, atau rotak. Ini jenis rotak untuk mobil saya, mobil Daihatsu Zebra X-Pass tahun 97. Ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini full pump atau rotak model elektrik ya teman-teman. Jadi ini low pressure atau bertekanan rendah, tidak bertekanan tinggi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai fuel pump atau rotak ini ya teman-teman. Nanti kita coba buka, kita coba bongkar apa saja komponen yang ada pada fuel pump atau rotak ini ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Ya, sebelum saya membahas mengenai rotak yang elektrik, di sini juga saya akan menerangkan sedikit tentang rotak yang mekanik ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Dia digerakkan oleh klep atau noken as yang ada pada silinder kop. Dia akan bekerja naik turun. Dia menggunakan sistem membran ya teman-teman. Jadi di dalamnya ada sebuah karet, yang satu hisap dan yang satu untuk satu jalurnya. Jadi dia hanya kerja pada satu arah saja ya teman-teman, arah hisap saja, dan dia akan mengeluarkan bahan bakar atau bensin menuju ke karburator. Nah, yang selanjutnya ini yang jenis kedua, yang model elektrik. Dia bekerja berdasarkan pada modul atau elektrik yang terpasang pada bagian atas tutupnya ya teman-teman. Dia ada microcontroller yang bertugas memutus dan menyambungkan arus atau tegangan. Jadi ini merupakan model yang kedua. Berikutnya ini yang model yang terbaru, yaitu yang sudah menggunakan sistem injeksi pada kendaraan atau mesinnya. Ini rotak yang model high pressure. Dia mempunyai tekanan yang lebih tinggi karena dia akan disemprotkan oleh injektor, sehingga akan menjadikan pengabutan yang sempurna. Dan ini biasa dipasang pada kendaraan-kendaraan yang masa kini ya teman-teman. Dan biasanya banyak sensor untuk mendeteksi cara kerja dari rotak itu berdasarkan dari sensor-sensor dan masuk ke ECU atau ECM atau modul dari rotak tersebut ya teman-teman. Namun sebelum kita bongkar, saya di sini akan memberitahukan mengenai pompa bahan bakar ini ya teman-teman, atau yang dikenal dengan fuel pump atau rotak. Ini adalah salah satu komponen dari sistem bahan bakar pada sebuah kendaraan atau mesin pembakaran dalam atau internal combustion. Sebagian mesin ada yang tidak menggunakan pompa bahan bakar dikarenakan desainnya yang dengan gaya gravitasi. Tangkinya ditaruh di bagian atas ya teman-teman, sehingga bensin akan mengalir ke bawah dengan sendirinya, maka dia akan tertampung di karburator. Dan sebagian yang lain harus menggunakan pompa untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar. Pada mesin dengan menggunakan karburator umumnya menggunakan pompa mekanik bertekanan rendah yang terpasang di luar tangki, seperti pada unit universal electric fuel pump ini ya teman-teman. Pada tangki mobil biasanya diletakkan di bagian
bawah kabin, makanya dibutuhkan sebuah pompa elektrik atau full pump ini ya teman-teman. Ya, sekarang teman-teman kita coba untuk membongkar atau mengetahui apa yang ada pada rotak ini ya teman-teman. Ya, di sini ada 3 mur kecil dan bautnya ya teman-teman. Kita buka saja ke 3 mur dan bautnya menggunakan tray kembang bisa atau tray min juga bisa. Kita lepas semua yang mengikat pada casing atau cover di rotak ini ya teman-teman. Ini tinggal 1 baut, kita buka saja, kita kendorkan seperti ini. Ada baut dan murnya ya teman-teman. Ini jadi murnya tidak tertanam namun terpisah ya, sudah terlihat seperti ini teman-teman. Bentuk dari dalamannya, di atas sendiri ada per, dan ini katup ya teman-teman untuk menahan katup satu arah one way ya, dan per untuk menahan supaya tidak masuk kembali bensinnya. Terus ini ada per lagi di atasnya, dan ini planyernya ya teman-teman. Ini planyer dan di dalamnya ada spring lagi, spring yang nanti dia akan bergerak naik turun ya, menarik atau menekan atau mengendor pada bagian planyer ini ya teman-teman. Seperti ini pada bagian bodi. Lalu kita buka lagi, di sini nanti teman-teman bisa lihat ada lilitan ya. Ya teman-teman lihat saja pada video. Nanti untuk keterangan lebih lengkapnya ada di bagian video setelah ini ya teman-teman. Ya teman-teman, ini setelah terlepas, ini komponen atau bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah penutupnya ya teman-teman. Penutupnya ini yang out, yang keluar ke radiator ya teman-teman. Terus yang kedua ini ada spring di sini ya, ada spring dan ada katup satu arah ini ya teman-teman. Ini katup satu arah dan spring. Terus berikutnya ada spring lagi dan planyer ini atau pompa berbentuk tabung dan mempunyai katup juga untuk hisap. Setelah masuk ke sini dia akan tertahan di sini bahan bakarnya dan akan melanjut ke sini. Terus yang ke selanjutnya ini terpasang di belakangnya seperti ini ya teman-teman. Dia menuju ke rumah atau housing dari rotak ini ya teman-teman. Di sini juga ada tabung seperti ini dan ada sebuah kawat lilitan atau email. Ini bekerja berdasarkan mini controller yang ada di sini ya teman-teman. Dia akan memutus dan menyambung sesuai dengan perintah dari mini controller ini. Terus ini ada housingnya atau rumahnya. Di sini ada pipa innya, ini dari casing di atas juga ditunjukkan. Nah, ya, ini untuk in out ya. Ini tegangan 12 volt, maaf, 12 volt ya teman-teman. Ini tegangannya 12 volt. Jadi dia bekerja di tegangan 12 volt dan dia akan seperti ini ya teman-teman. Masuk ke sini dia akan menghisap seperti ini, dia akan bunyi
ya. Di sini juga ada sil-silnya untuk menahan agar aliran bensin tidak masuk ke sini. Ini cara kerjanya seperti ini. Dia akan bergerak mengikuti controller ini, baik memutus menyambung, maka bensin akan keluar dengan sendirinya masuk ke karburator, dan bila di karburator bisa dicabang untuk dikembalikan lagi ke tangki. Ya, itu teman-teman penjelasan saya mengenai Rotax ini atau Universal Electric Full Pump ini ya teman-teman. Bisa dipasang di mobil yang masih menggunakan mekanikal atau konvensional. Untuk kerusakan biasanya pada mini controller ini ya teman-teman, yaitu biasanya pada ini transistor atau IC ini yang rusak. Kalau enggak pada bagian coil email ini ya teman-teman, dia biasanya konslet dan akhirnya tidak bisa menjadikan induksi pada bagian planer ini, tabung yang menghisap ini. Dia tidak mau bergerak karena sini terputus, dan biasanya bila kotor ini teman-teman, dia juga tidak mau bergerak. Makanya kalau ada bensin yang bercampur air, dia terhisap ke sini, dia akan menjadikan karatan seperti ini. Caranya tinggal diamplas saja sampai bersih, sampai halus, nanti dia akan kembali normal ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Rotax. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton, semoga setiap waktu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.